Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Halo pejuang kampus UI dan kampus UGM, kembali lagi bertemu dengan channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan part yang ke-6 untuk materi barisan dan deret. Sebelumnya kita telah membahas soal SIMAK UI dan UTU UGM tahun 2019 dan juga SIMAK UI dan UTU UGM tahun 2020. Di saat ini, di video yang ke-6 atau part yang ke-6, kita akan melanjutkan pembahasan soal barisan dan deret untuk SIMAK UI dan UTU UGM tahun 2021 dan tahun 2022. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah SIMAK UI tahun 2021. Perhatikan soalnya, jika X, 4, Y adalah suku berurutan dari deret aritmetika dan X, 3, Y adalah suku berurutan dari deret geometri, di sini maksudnya geometri, tentukan nilai dari X tambah 5 per Y ditambah Y tambah 5 per X. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan cara yang sederhana ya teman-teman, yaitu dengan cara menggunakan konsep suku tengah, yaitu untuk konsep suku tengah dari aritmetika, di sini UT sama dengan A ditambah dengan UN per 2, atau untuk geometri, di sini suku tengahnya itu adalah akar dari A dikali dengan UN. Kita perhatikan soal di sini. Yang pertama kita sederhanakan dulu aritmetika, di mana 4 ini adalah suku tengahnya, X-nya di sini adalah suku pertama, Y-nya di sini adalah suku terakhir atau UN. Sehingga untuk yang pertama, UT-nya 4 sama dengan X ditambah dengan Y, yaitu UN, dibagi 2. Ini kita kali silang, hasilnya 8 sama dengan X ditambah dengan Y. Untuk yang selanjutnya, untuk yang geometri, ini adalah suku pertamanya A, ini adalah suku tengahnya, dan ini adalah UN-nya. Sedangkan untuk jika kita perhatikan, untuk geometri suku tengahnya adalah 3, sama dengan akar dari suku pertama X dikali suku terakhirnya yaitu Y. Untuk menghilangkan bentuk akar, ini kita kuadratkan, hasilnya adalah 9, sama dengan X dikali dengan Y. Pertanyaan dari soal ini yaitu X ditambah 5 per Y ditambah dengan Y tambah 5 per X. Kita samakan penyebut, di sini penyebutnya adalah X dikali Y. X kali Y bagi Y itu hasilnya adalah X. Berarti sini X dalam kurung X tambah 5 dikali ya, maksudnya di sini, ditambah dengan XY bagi X itu adalah Y, maka Y-nya dikali dengan Y ditambah dengan 5. Selanjutnya kita sederhanakan lagi di sini. Ini hasilnya X kali X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan 5Y per XY. Kita sederhanakan lagi ya teman-teman di sini. Untuk bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat, bentuk yang ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat, jika kita sederhanakan bentuknya, ini bentuknya menjadi X ditambah dengan Y kuadrat min 2XY. Ini adalah bentuk penyederhanaan dari X kuadrat tambah Y kuadrat, yaitu X tambah Y kuadrat min 2XY. Ditambah dengan, di sini adalah 5X ditambah 5Y, karena memiliki koefisien yang sama yaitu 5, 5-nya kita keluarkan, berarti sini 5 dalam kurung X ditambah dengan Y dibagi dengan XY. Selanjutnya kita tentukan hasilnya di sini. Untuk X tambah dengan Y ini hasilnya 8, berarti ini 8 kuadrat dikurangi dengan, maksudnya di sini kita langsung sederhanakan, min 2XY ditambah kita langsung di sini ya, maksudnya min 2
dikali XY-nya adalah 9 ya di sini ya. Ditambah dengan 5 dikali X tambah Y-nya 8 dibagi dengan XY-nya adalah 9 ya. Ini sama dengan 64, 8 kuadrat dikurangi 18 ditambah dengan 40 dibagi dengan 9. Kita sederhanakan lagi ya di sini ya teman-teman. 64 dikurangi dengan 18 hasilnya itu adalah 46. 46 ditambah dengan 40 hasilnya adalah 86 dibagi dengan 9. Dengan demikian jawaban dari soal ini yaitu yang E. Gimana teman-teman untuk soal pembuka di saat ini? Cukup mudah ya sebenarnya teman-teman jika teman-teman tahu konsepnya ya. Kebetulan di sini kita menggunakan konsep sederhana yaitu konsep suku tengah dari aritmetika dan suku tengah dari barisan geometri. Kita langsung saja ke pembahasan soal yang berikutnya nih teman-teman, yaitu soal UTU UGM tahun 2021. Pada soal diketahui di sini 3 bilangan real A, B, dan C membentuk barisan geometri yang hasil jumlahnya adalah min 14 dan hasil perkaliannya adalah 216. Nilai C-nya adalah karena ini adalah barisan geometri, ini kita juga bisa menggunakan konsep suku tengah ya teman-teman, yaitu yang ini UT sama dengan akar dari A kali UN, dimana ini adalah suku pertama, B-nya adalah suku tengah, C-nya adalah suku KN, sehingga di sini B sama dengan akar dari A dikali dengan C. Ini adalah konsep dari suku tengah. Ini kita hilangkan bentuk kuadratnya, ketemu hasilnya adalah Y kuadrat sama dengan A dikali dengan C. Ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya diketahui juga di sini adalah hasil perkalian 3 bilangan ya di sini ya, yaitu 216. Berarti di sini A dikali dengan B dikali dengan C sama dengan 216. Dimana jika kita perhatikan untuk persamaan yang pertama A dikali C itu sama dengan B kuadrat. Sehingga di sini bentuknya menjadi B kuadrat dikali B sama dengan 216, yaitu 6 pangkat 3 ya di sini. 6 kali 6 kali 6 hasilnya 216. B kuadrat kali B itu adalah B pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3, sehingga B-nya di sini sama dengan 6. Selanjutnya diketahui juga di sini hasil jumlahnya adalah min 14. Artinya di sini A tambah B tambah dengan C sama dengan min 14. Kita lanjut ya teman-teman di sini. Untuk B-nya diketahui nilainya adalah 6, sehingga di sini A tambah C sama dengan min 14. Ini adalah 6, kita pindah ruas kanan, berarti sini min 6 ya. Berarti A ditambah dengan C sama dengan min 20. Untuk nilai A-nya di sini sama dengan min 20 dikurangi dengan C. Selanjutnya nih teman-teman, jika kita melihat bentuk dari persamaan yang pertama yang kita sederhanakan di sini, B kuadratnya adalah 6, 6 kuadrat itu adalah 36 sama dengan A dikali C, A-nya adalah min 20 dikurangi C dikali dengan C ya, karena ini nilai A-nya. Ini kita sederhanakan, 36 sama dengan min 20 kali C itu min 20 C, min C kali C itu adalah min C kuadrat. Kita pindah ke kiri ya, ini semuanya jadi C kuadrat tambah 20C dikurangi 36 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, faktornya itu adalah C min 18. Nah, ini maksudnya di sini adalah, maaf, di sini bukan min ya, tapi plus. Ternyata ini karena ini kita pindah ruas ke kiri, sehingga di sini C plus 18 dikali dengan C plus 2 ya di sini teman-teman, karena 18 kali 2 36, 18 ditambah dengan 2 itu 20, ini sama dengan 0.
C tambah 18 pembuat 0 untuk C-nya itu sama dengan min 18, atau C plus 2 pembuat 0-nya untuk C-nya itu sama dengan min 2. Kita perhatikan di sini untuk nilai C-nya di sini ada dua ya teman-teman, yaitu min 18 dan min 2. Kebetulan di sini pilihan jawabannya ada min 18 dan min 2. Jadi di sini kita harus buktikan terlebih dahulu dengan cara kita menentukan berdasarkan syarat pada soal, yaitu di sini diketahui C kurang dari A. Untuk itu kita harus menentukan nilai A-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk C-nya sama dengan min 18, maka A-nya di sini sama dengan min 20 dikurangi dengan C-nya min 18. Ini sama dengan min 20 ditambah 18 itu adalah min 2. Dari sini diketahui bahwa nilai C itu kurang dari A, sehingga C yang memenuhi itu adalah min 18, dan jawaban yang benar adalah yang D. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke soal tahun 2022 untuk SIMAK UI dan UTU UGM. Untuk yang pertama kita bahas yaitu SIMAK UI 2022. Kita perhatikan soalnya di sini. Bentuk soalnya ini masih sama persis dengan soal tahun 2021 ya teman-teman. Tapi mungkin yang menjadi pembeda di sini adalah pertanyaan dari soal ini, di mana pertanyaannya di sini lebih mengarah ke bentuk persamaan kuadrat baru ya teman-teman. Jadi tujuan di sini kita harus mencari nilai X dan Y-nya terlebih dahulu. Jika kita perhatikan pertanyaannya di sini yaitu persamaan kuadrat baru. Untuk konsep persamaan kuadrat baru, karena di sini akar-akarnya adalah P1, maka bentuk persamaan kuadratnya seperti ini ya teman-teman, yaitu P kuadrat dikurangi dengan P1 ditambah dengan P2 dikali dengan P ditambah dengan hasil perkaliannya yaitu P1 dikali dengan P2 sama dengan 0. Pada soal diketahui di sini P1 dan P2. Untuk itu kita harus mencari terlebih dahulu nilai X dan Y ya teman-teman. Pada soal juga diketahui di sini yang pertama di sini adalah X, 4, Y adalah suku berurutan dari deret geometri. Konsep yang digunakan tetap sama ya teman-teman, yaitu untuk aritmetika gunakan konsep suku tengah, yaitu 2UT sama dengan A ditambah dengan UN. Pada soal di sini ini A-nya, ini UT-nya, ini UN-nya ya. Sehingga di sini 2 dikali dengan 4 sama dengan X ditambah dengan Y. Berarti di sini 8 sama dengan X ditambah dengan Y. Selanjutnya untuk yang berikutnya di sini adalah X, 3, min Y. Ini adalah deret geometri. Kita gunakan juga konsep suku tengah, yaitu UT sama dengan ini UT dari geometri ya teman-teman, yaitu akar dari A dikali dengan UN. Ini A-nya, ini UT-nya, ini UN-nya ya. Berarti di sini 3 sama dengan akar dari A-nya X, UN-nya adalah min Y di sini. Sehingga jika menghilangkan bentuk akarnya ini kita kuadratkan ya. Ini hasilnya 9 sama dengan akar dari min X dikali dengan Y. Maaf, di sini bukan bentuk akar lagi ya, karena di sini kita udah kuadratkan teman-teman. Jadi harusnya di sini adalah min XY. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, ini bentuknya menjadi X dikali Y, ini sama dengan min 9. Selanjutnya, tujuan kita adalah mengarahkan ke bentuk persamaan kuadrat baru ya. Yang pertama kita cari terlebih dahulu yang plusnya nih teman-teman, yaitu untuk P1 ditambah P2 ini sama dengan X ditambah dengan 2, untuk P2 nya Y ditambah dengan 2 ini sama dengan X ditambah, maaf di sini ditambah nih, ketinggalan nih ditambahnya. Berarti sini X ditambah Y ditambah dengan 4. Di sini juga diketahui untuk nilai X ditambah Y itu 8, maka di sini 8 ditambah dengan 4 sama dengan 12. Selanjutnya, sebenarnya di sini kita harus mencari nilai dari perkaliannya ya untuk P1 dikali dengan P2. Tapi jika kita memperhatikan bentuk dari
kuadrat baru, yaitu ini ya teman-teman, yaitu hasil dari penjumlahan akar baru itu merupakan koefisien dari P ya. Jika kita perhatikan, koefisien dari P yang bernilai ini adalah 12 yang kita dapat ya dari hasil penjumlahan. Yang bernilai min 12 itu hanya yang A ya teman-teman, sini ini adalah min 12. Jadi sebenarnya untuk efisiensi waktu kita tidak harus mencari nilai dari perkaliannya ya untuk mengetahui nilai konstantanya. Karena di sini telah diketahui untuk penjumlahan P1 tambah P2 itu hasilnya adalah 12. Dengan demikian, jawaban untuk soal ini adalah yang A, yaitu P kuadrat min 12P ditambah 11 sama dengan 0. Dan jika teman-teman mau membuktikannya, di sini bisa kita buktikan sama-sama ya. Ini adalah P1-nya X ditambah 2 dikali dengan Y tambah 2. Ini kita kali. X dikali dengan Y yaitu XY. X dikali dengan 2 itu hasilnya adalah 2X ditambah dengan 2Y ditambah dengan 2 kali 2 4. Ini XY ditambah dengan 2 dikali dengan X tambah Y ditambah dengan 4. XY nya di sini adalah min 9 ditambah X tambah Y nya di sini 8. 2 kali 8 adalah 16 ditambah dengan 4. Hasilnya di sini min 9 tambah 16 itu hasilnya adalah 7. 7 ditambah 4 adalah 11. Sehingga untuk hasil perkalian atau konstanta dari persamaan kuadratnya itu adalah 11. Dimana di sini udah sesuai ya teman-teman, yaitu 11. Gimana nih teman-teman untuk SIMAK UI 2022? Lumayan gampang sebenarnya teman-teman. Tapi ini menurut saya sendiri ya gampang. Untuk tingkatan gampang, mudah dan sulit itu tergantung dari teman-teman semua ya, untuk pemahaman konsepnya seperti apa. Ya teman-teman, kita langsung saja lanjut ke pembahasan soal terakhir untuk video kali ini, yaitu UTUL UGM tahun 2022. Kita langsung bahas ya untuk UTUL UGM 2022. Nanti teman-teman bisa membandingkan nih apakah soal SIMAK UI atau UTUL UGM yang sulit untuk materi barisan dan deret aritmetika geometri. Teman-teman bisa menilai sendiri ya teman-teman untuk bab barisan dan deret. Pada soal diketahui di sini adalah jumlah suku kedua, suku keempat suatu barisan geometri ya. Untuk berarti di sini U2 ditambah dengan U4 sama dengan 164 ya. Untuk barisan geometri sendiri konsepnya itu adalah A dikali dengan R pangkat N-1. Sehingga bentuk ini bisa kita sederhanakan. Ini bentuknya menjadi U2 itu adalah AR ditambah dengan U4 itu adalah AR pangkat 3 sama dengan AR dikali dengan 1 ditambah dengan R kuadrat. Ini kita faktorkan ya teman-teman. Ini AR dikali 1 AR, AR dikali R kuadrat itu AR pangkat 3. Ini hasilnya adalah 164. Selanjutnya diketahui juga pada soal jumlah suku pertama dan suku ketiga, artinya U1 ditambah dengan U3 sama dengan 205. Ini suku pertamanya A ditambah dengan suku ketiganya adalah AR kuadrat. Ini sama dengan A dalam kurung 1 ditambah dengan R kuadrat ya di sini ya. Ini bentuk pemfaktoran juga ya dari U1 ditambah dengan U3. Di sini hasilnya adalah 205. Selanjutnya ini bisa kita bagi ya teman-teman. Ini bisa kita bagi ya di sini ya. Ini A-nya bisa kita bagi. Ini juga bisa kita bagi. 1 tambah R kuadrat dibagi 1 tambah R kuadrat. Sisanya di sini R-nya itu sama dengan 164 per 205. Jika kita bagi biasa ya di sini pembagian biasa itu hasilnya adalah 0,8. Selanjutnya pada soal ditanyakan adalah suku kedua dan suku ketiga ya, jumlah suku kedua dan suku ketiga. Tapi untuk menentukan
jumlah suku kedua dan suku ketiga, kita harus mencari terlebih dahulu ya nilai dari A. Untuk mencari nilai A, kita bisa menggunakan bentuk penyederhanaan dari U1 ditambah dengan U3 ya. Di mana bentuk penyederhanaannya di sini adalah yang ini ya teman-teman. A dalam kurung 1 ditambah dengan R kuadrat sama dengan 205. Ini A dalam kurung 1 ditambah R-nya adalah 0,8. Jika dikuadratkan itu adalah 0,64. Ini sama dengan 205. A dikali dengan 1 ditambah 0,64 yaitu 1,64 sama dengan 205. A-nya sama dengan 205 dibagi dengan 1,64. Dan jika kita sederhanakan, untuk nilai A-nya di sini adalah 125. Selanjutnya, karena nilai A dan R telah diketahui, maka di sini kita bisa langsung menentukan nilai dari jumlah suku kedua ditambah dengan suku ketiga, yaitu suku kedua yaitu AR ditambah dengan suku ketiga yaitu AR kuadrat. Ini hasilnya adalah AR dalam kurung 1 ditambah dengan R ya. Ini bentuk pemfaktorannya. Selanjutnya di sini A-nya adalah 125 dikali dengan R-nya itu adalah 0,8 dalam kurung 1 ditambah dengan 0,8. Di sini hasilnya adalah 125 dikali dengan 8/10 dikali dengan 1,8 ya di sini ya. 125 dibagi 10 itu adalah 12,5. 12,5 dikali 8 itu hasilnya adalah 100 dikali dengan 1,8 itu artinya adalah 18/10 ya di sini. 100 dibagi dengan 10 ini hasilnya 10. 10 dikali 18 itu hasilnya adalah 180. Dengan demikian jawaban soal untuk UGM tahun 2022 yaitu yang C. Gimana teman-teman untuk pembahasan soal SIMAK UI dan UTU UGM untuk materi barisan dan deret? Semoga pembahasan soal-soal kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi ujian mandiri untuk SIMAK UI dan UTU UGM. Untuk saat ini sekian, jangan lupa di subscribe, di share, dan nyalakan tombol notifikasi agar setiap kali ada updatean soal, teman-teman langsung mengetahui video updateannya. Oke, untuk saat ini sekian dan terima kasih.